Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, seluruh dunia satu ya. Hari ini kita belajar PKN pertemuan yang kelima ya. Materi kita ini ada 5 kali pertemuan, itu 10 jam kali 40 menit ya. Kemudian ini pertemuan yang kelima, kita itu nanti mau tanya jawab sekalian mereview materi-materi yang sebelumnya. Oke, kita sebelum mulai, ini udah jumlahnya 38 ya. Mana wajahnya nih? 38, yang belum 2, siapa tuh yang belum 2 tuh? Halo Jonathan? Ya Bu. Yang belum siapa tuh 2? Wajahnya boleh tampilkan? Oke, Bu. Ya, sebagian. Yang belum siapa yang 2? Ismi ada nggak, Ismi? Ismi ada, Bu. Oke, yang belum nanti saling melihat ya anak-anak ya. Yang siapa yang belum? 2 lagi. Bu lihat nanti. Oke. Langsung aja kita coba Haikal. Halo Haikal, pimpin doa ya. Kita mulai sebelum pelajaran, mari kita berdoa agar nanti pembelajarannya lancar. Ya, Oke, Bu. Haikal. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi hari ini tadi yang 2 orang siapa yang belum masuk tuh? Coba dilihat. Oke. Sambil lihat ya. Baiklah. Ibu mau ulang sedikit, boleh ditampilkan materinya sambil Ibu mengulang kembali, Jonathan. Kita pertemuan pertama kan dimulai kemarin tanggal 4 ya, 4 Januari, terus tanggal 11, tanggal 18, terus tanggal 25 ya. Kemudian ini tanggal 1 Februari. Jadi memang materi kita kemarin kan KD33 bab 5 di dalam buku paket, yaitu yang judulnya kemarin, apa judulnya kemarin anak-anak? Judulnya adalah Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba difokuskan itu tujuannya sedikit ya. Oke, Ibu ngulang sedikit waktu itu kan pertama kali, nanti Ibu ngulang itu materinya pertemuan pertama adalah apa Bhinneka Tunggal Ika, kemudian apa namanya selanjutnya adalah itu kemudian dampak positif dan negatifnya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian alat-alat pemersatu bangsa. Nah, lanjut lagi, ada lagi yaitu integrasi nasional, pengertian integrasi nasional, kemudian syarat-syarat integrasi nasional, kemudian faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian faktor penghambat nasional, kemudian baru faktor penghambat integrasi nasional, kemudian tantangan dalam menghadapi integrasi nasional. Baru hari ini terakhir nanti peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, sebelum lanjut ke poin yang yaitu Ibu mengulang sedikit kemarin, siapa yang mau mengulangi kembali dampak negatif dan positif Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika sendiri kan kemarin semuanya adalah biar beda-beda walaupun berbeda tetap satu. Nah, ini kan kita dalam suatu kehidupan bernegara itu kan ada beraneka ragam. Nah, keanekaragaman ini kan berarti membawa hal yang positif dan negatif. Coba siapa yang mengulang? Dampak negatif dan positifnya? Saya Ayo, boleh, Bu. silakan. Siapa ini? Coba wajahnya. Adinda Lintang. Sebentar. Oke, Adinda. Oke, lanjut. Ya, Adinda. Yang mau berikan jawaban itu Ibu kasih nilai. Oke, Adinda silakan wajahnya. Oke, Dinda. Ya. Kalau yang positif itu misalnya Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki berbagai macam Kurang kuat. keberagaman. Suaranya. Ya. Kalau dampak positifnya itu Indonesia bisa diakui sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman gitu, Bu. Terus yang kedua lanjut. ada
meningkatkan rasa toleransi antar berbagai Oke. golongan dari golongan satu ke Ada golongan lagi? lainnya. Terus kalau dampak positifnya itu bisa menimbulkan gesekan antar golongan satu dengan Oh, golongan itu lain. negatif ya? Ya. Terus ya Oke. negatifnya. Terus yang kedua negatifnya itu merasa suatu golongan itu sendiri merasa paling benar gitu, Bu. Oh iya. Oke, bagus. Jadi ini bisa membawa dampak perpecahan sehingga nanti menjadi penghambat integrasi nasional. Oke. Kemudian kemarin kan kita ada semboyan-semboyannya selain dari Bhinneka Tunggal Ika, ada lagu Indonesia Raya, kebangsaan, bahasa Indonesia, apalagi ya? Kemudian ada yang menambahkan? Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila, ada bendera merah putih, ada burung Oke. Garuda, ada lagu-lagu perjuangan, Bu. Oke, itu bagus Jonathan. Oke. Selain Jonathan, kita lanjut ya, langsung next ya. Kita kemarin kan sudah masuk pertemuan selanjutnya itu kan kepada integrasi ya. Integrasi, kebinekaan kita lanjut. Nah, oke. Integrasi. Integrasi nasional ini kemarin kan ada yang ingat nggak pengertiannya? Integrasi nasional adalah pembauran apa? Ada ingat nggak pembauran? Oke. Pembauran apa? Ada ingat nggak? Suatu budaya dan sosial dalam menjadi satu. Ya, pembauran tadi pembauran keanekaragaman suku, agama, dan ras menjadi satu kesatuan. Oke. Lanjut. Itu tadi siapa yang jawab? Melisa. Oke, lanjut. Tadi udah dapat Jonathan, Melisa, sama Adinda. Selanjutnya kita masuk kepada ini ya. Kemarin kan syarat-syaratnya integrasi. Ya, syarat integrasi kan anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Nah, ini waktu itu kan ditanya sama Jonathan yang poin 1 ya. Masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Nah, ini Ibu ulang kembali, yaitu sebagai anggota masyarakat kita dengan misalnya gini, ada guru, ada murid. Nah, itu saling membantu kan? Saling membantu. Kemudian ada yang merasa, kemudian orang tua dengan anaknya, kemudian masyarakat tetangga dengan tetangganya, terus pemerintah dengan rakyatnya. Di sini setiap anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi dan kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Misalnya pemerintah misalnya meluncurkan sekarang misalnya ya wakaf. Ya itu intinya kalau berhasil ya ya saling mengisi kebutuhan atau kemarin bansos misalnya. Jadi sebenarnya itu saling mengisi kebutuhan. Oke, lanjut. Itu konsep integrasi. Jadi intinya kalau balik lagi ke integrasi tadi, di sini juga ada namanya Sumpah Pemuda. Tadi itu Sumpah Pemuda itu kan sebenarnya untuk menyatukan beraneka suku, agama, dan ras dengan membuat suatu sumpah, satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Jadi itu Sumpah Pemuda itu tujuannya sebenarnya mempererat persatuan-kesatuan tanpa melihat tadi perbedaan suku itu. Kita lanjut. Kemarin yang pantau faktor pembentuk ya, pembentuk integrasi ya, pembentuk integrasi. Integrasi itu kan ada suatu usaha proses penyaluran penyatuan perbedaan tadi ya. Di sini ada faktor-faktor pembentuknya. Apa saja faktor pembentuknya? Ada ingat nggak? Saya Halo? boleh nggak? Ya oke. Ada penggunaan bahasa Indonesia, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai Oke. produk dalam negeri, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Oke, ini siapa yang jawab nih? Wajahnya Baru nggak kelihatan? Hah? Baru. Oke. Lanjut, selain baru Pak, sekarang ada pertanyaan nggak yang faktor pembentuk ini ulang lagi? Ada nggak? Kemarin ini kan ada suatu ancaman ya, ancaman itu belum kesebut kayak tadi ya. Ada suatu ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, itu membuat kita sebenarnya menjadi jadi kuat. Seperti sekarang ada ancaman misalnya dari dalam kita Papua ya, KKB ya, sampai ada tentara yang korban. Nah, itu harusnya kita bersatu kompak. Jangan saling misalnya saling menghina, kemudian saling misalnya merasa golongannya yang misalnya tidak baik. Nah, misalnya ada di dalam media sosial ada yang ya oknum ya, yang suka menjelekkan misalnya kelompok Papua atau kelompok agama tertentu, itu sebenarnya menurut kalian bagus nggak anak-anak? Ada oknum yang selalu menyebar kebencian, mengatakan misalnya contohnya yang ada oknum mengatakan, oh iya kelompok, oh iya
si anu dari Papua kayak misalnya kayak gorila misalnya. Apa pendapat kalian? Ada yang mau jawab? Halo? Halo? Oke, lanjut. Halo, Jonathan? Ya Bu, Bagaimana pendapatnya? kalau misalkan yang lain nggak ada, kalau menurut saya sendiri itu kalau di zaman kita sekarang udah nggak etis lah ya Bu, karena sekarang kita hidup di Oke. masa yang kita harus bisa menerima perbedaan, karena dari perbedaan itu dapat didirikan sebuah pondasi yang nantinya akan memajukan bangsa Indonesia. Kalau saya sih gitu Bu. Oh, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Jonathan. Lanjut kita ke faktor penghambat integrasi. Faktor penghambat integrasi. Oke, next. Faktor pembentuk udah next. Ya, oke. Faktor ini mundur dikit. Faktor pembentuk penghambat yang nggak ada ya? Faktor penghambat integrasi Nggak kemarin ada, Bu. adalah oke, itu mungkin kelewat. Kemarin yang Ibu tambahkan kurangnya kemarin penghargaan terhadap kemajemukan tadi ya, golongan, kemudian kurangnya toleransi tadi yang Ibu jelaskan tadi, kurangnya kesadaran dan adanya ketidakpuasan. Nah, adanya ketidakpuasan misalnya kelompok tertentu itu bisa juga memicu apa namanya mereka menjadi separatis. Nah, ini sebenarnya juga pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat suatu kebijakan. Jadi di situ dan masyarakat juga harus lebih sadar lebih apa namanya menyadari bahwa orang-orang negara lain melihat Indonesia itu ya bisa melakukan sesuatu apapun melalui kita juga sehingga kita bisa terpecah dan itu mereka inginkan. Misalnya bisa dari Papua, mereka menginginkan persatuan tetap dari Papua. Jadi kita dikuasai dari sana bisa. Dulu nggak pernah yang pembakaran masjid, kemudian yang ribut antara apa namanya persatuan gereja, nah, itu ya pernah ya. Nah, itu di Tolikara. Nah itu akhirnya kita kan di apa namanya diklarifikasi oleh apa namanya kelompok gereja Indonesia bahwa itu sebenarnya bukan dari mereka bahwa nggak boleh merayakan apa namanya hari umat Islam. Nah itu satu contoh yang pernah kita berhasil. Nah ini bagaimana cara kita kompak sebenarnya untuk bersatu itu tadi juga faktor pembentuk sehingga kita lebih lebih apa namanya lebih bertoleran. Oke lanjut. Tantangan yang poin yang keempat ini pertemuan yang kemarin yang keempat. Jadi kita ngulang tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan RI. Oke, sampai di sini apa aja tantangannya? Coba, halo, Haikal. Ibu panggil Haikal. Ya, Coba, Ibu. Ya, Haikal mana? Ayo, tantangannya apa? Coba, satu. tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga Ya, keutuhan itu, Bu. satu. Pertama tuh ada gerakan separatis, Bu. Ya, terus? Kedua itu adanya orang-orang yang menyebar kebencian, Bu. Ya, betul. Lanjut. Terus adanya itu apa ya, sabotase, Bu. Ya, bisa. Ada lagi? Ada yang bisa Dari tambahkan saya yang lain? dari saya cukup, Bu. Ayo. Oke, ada yang bisa tambahkan? Ada bisa tambahkan, kemarin kan Ibu suruh tambahin dari halaman 158 sebenarnya itu di bidang Hankam, di bidang politik, di bidang kalau dibilang ekonomi apa? Ayo, ada yang bisa? Kalau dibilang sosial misalnya ada bilang iklim misalnya ada perubahan musim yang tidak menentu, kemudian adanya misalnya wabah penyakit, yaitu sekarang Covid, kemudian adanya misalnya stabilitas ekonomi yang mengganggu kita. Karena misalnya Covid itu akhirnya sehingga kan ekonominya macet, jadi banyak nggak kerja, kemudian pengangguran, kemudian banyak yang PHK, itu mengganggu stabilitas ekonomi. Makanya pemerintah tadi meluncurkan tadi wakaf untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Itu bilang ekonomi ya ekonomi, kemudian tadi bentuk ancaman karena misalnya nggak pada kerja bisa kelaparan, pengangguran, bisa juga berakibat kemana? Bisa juga itu berakibat kepada misalnya terjadi misalnya apa namanya itu dari lingkungan ya, terjadi misalnya kejahatan-kejahatan. Nah itu. Jadi sini kita lihat itu masuk ke eksternal ya, tantangan eksternal, pemanasan global, kemudian terorisme global, dinamika lingkungan tadi yang tadi apa namanya musim yang tidak menentu ya. Kemudian apalagi kalau yang internalnya apa? Coba tampilkan. Di sini oh secara internal apa di sini adalah Indonesia adalah tadi, mengawal negara ini agar tetap utuh ya. Tapi yang tadi yang Ibu sebut tadi internal banyak tadi. Kalau eksternal dari luar misalnya masukan, apa ada gangguan dari, yang kemarin penemuan-penemuan apa yang di Laut Cina itu, Jonathan? Oleh nelayan? Ancaman di kedaulatan, apa itu?
Yang Laut Cina Selatan itu Bu, yang Ya, Natuna. penemuan drone ya. Itu Iya, Bu. juga kita memata-matain kita itu dari luar itu. Oke. Kemudian kalau ada lagi yang misalnya pengambilan sumber daya laut kita, kemudian perbatasan laut kita, kemudian ancaman juga yang adanya pangkalan militer misalnya di laut ya Laut Cina Selatan itu nanti berdampak ya ke kita. Tapi kalau sekarang yang dari dalam tadi, termasuk tadi pemanasan global juga, kemudian iklim yang nggak menentu, kemudian sistem ekonomi ya, terjadinya pengangguran karena akibat dari wabah ya. Nah, kemudian tadi adanya KKB ya yang di Papua. Kemudian itu tantangan kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi di sini sebenarnya kita harus lebih lebih bijaksana dalam mengomentari di media sosial, kemudian pemerintah juga lebih adil dalam menangani di bidang hukum, kemudian pemerintah juga harus hadir tepat waktu pada saat yang benar-benar bijak ya untuk mengatasi semua masalah itu. Oke. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke peran serta? Ibu tunggu satu pertanyaan. Siapa? Ayo. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut poin terakhir? Halo. Jonathan next PPT-nya sebelum ya langsung ke poin E. Tapi sebelum lanjut Ibu jelaskan ke poin E, ada yang ini enggak ini? Ada yang mau bertanya enggak yang tadi yang poin A sampai D? Silakan. Satu pertanyaan Ibu tunggu. Bu, saya mau nanya Bu. Ya oke. Kalau misalkan pendapat Ibu sendiri, kalau misalkan Indonesia kan saat ini kan lagi lagi panas-panasnya soal COVID sama isu politik kan Bu. Iya. Itu kan bisa yang tadi kan menjadi tantangan kita untuk menjaga keutuhan negara kita gitu kan. Kalau menurut Ibu sendiri, kalau misalkan COVID ini bisa diselesaikan, apakah nanti negara kita akan kembali seperti semula? Tapi sekarang juga kemarin kan vaksin ya kan Bu, setelah vaksin masuk ada yang bilang minta tolong supaya vaksinnya digratiskan. Kalau misalkan nggak gratis mereka nggak mau vaksin. Sekarang vaksinnya sudah digratiskan. Terus habis itu mereka minta lagi gimana kalau Pak Jokowi dulu yang vaksin. Akhirnya Pak Jokowi maju vaksin pertama. Kalau menurut Ibu itu apakah cuma akal-akalan mereka aja supaya vaksinnya nggak jadi, atau memang mereka takut vaksinnya itu kenapa-kenapa? Masyarakat ya, oke iya, gini. Gini Ibu jawab ya. Ibu jawab secara kontekstual ya. Jadi bukannya subjektif. Jadi gini anak-anak, sebenarnya masalah ini kan banyak juga pro dan kontra karena memang selama ini WHO agak kurang ya menjelaskan ke masyarakat. Kemudian dari WHO kemudian ke penerima pembeli vaksinnya. Kemudian vaksin ke penguasa. Jadi pemerintah maaf nih Ibu lihat kurang mensosialisasikan dari awal. Memang kemarin kan tiba-tiba. Nah, sedangkan kalau Ibu baca menurut misalnya kelayakan untuk vaksin diedarkan itu adalah ada uji kelayakan tahap ketiga dan itu belum selesai Jonathan dan anak-anak. Itu yang lihat dari keterangan dokter ya, bukan karena Ibu. Jadi termasuk Ibu juga ada agak kurang ini ya, kurang yakinnya. Kenapa banyak gitu? Karena uji kelayakan ini belum. Jadi orang-orang seperti tadi distrust. Kok kayaknya badan POM itu kok ini kok langsung mengatakan iya aja tanpa ada keterangan. Nah, ini juga yang dicecar oleh DPR kepada penerima pembeli vaksin ini yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian itu juga yang bicara MPR ya kan. Jadi di sini sebenarnya ya ada pro dan kontra karena wakil masyarakat aja kok ngomongnya kayak gitu seperti tidak mau menerima. Ditambah lagi keterangan pemerintah yang tiba-tiba. Terus kemudian sebenarnya uji vaksinnya belum maksimal. Nah itu jadi masyarakat Indonesia kayak takut kayak sistem percobaan itu aja sih sebenarnya. Tapi ketika pemerintah tadi karena itu belum selesai warga Indonesia belum yakin banget. Jadi itu jangan-jangan Pak Jokowi cuma suntik vitamin. Jadi ada seperti tadi prasangka sosial yang di awal Ibu bilang tadi dampak negatif dari tadi keanekaragaman suku, agama dan ras. Nah, ini yang perlu sebenarnya pemerintah dari awal itu Ibu ambil pendapat dari dokter ya. Dari awal mensosialisasikan sehingga masyarakat tidak ragu-ragu itu aja sih. Nah gitu.
Ya kita semoga ya ini tidak ada dampak macam-macam ya, itu aja. Jadi karena kita kayak seperti menunggu juga negara lain gimana sih? Gitu. Udah belum ya? Gitu ya. Jadi kita seperti menunggu ya, begitu. Saya yakin juga Jonathan juga seperti itu ya, ada seperti itu ya. Seperti ada gitu, seperti ada kurang yakin karena pemerintah tadi sosialisasinya mendadak. Tapi kalau bagi Ibu tadi ada uji kelayakan tahap ketiganya ini belum selesai menurut dokter dan ahli. Oke itu. Oke lanjut, makasih Jonathan tuh banyak banget poinnya ada 3 ya. Kemudian kita masuk ke peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Menurut kalian sebelum ke sini apa sih peran kita? Di situ kan ada kesadaran warga negara, ya bermedsos kita harus cerdas karena itu bisa jadi nanti ancaman ya kan tadi. Jadi misalnya kita saling menyinggung. Kemudian tadi di sini kan kesadaran kita tadi sebenarnya dalam media itu aja bagi kita sekarang. Kemudian selanjutnya apa aja sebenarnya selain kesadaran? Siapa yang udah baca tadi? Terus kemudian bela negara. Apalagi coba? Siapa yang udah baca tadi? Coba ayo. Yang mendapat nilai. Apa saja peran serta kita sebagai warga negara menjaga persatuan? Tadi ya dari pribadi ya misalnya kita harus cerdas bermedsos sehingga tidak menyinggung orang lain ya, terjadi gesekan-gesekan ya, itu aja. Kemudian mungkin kalian remaja harus misalnya bisa mengatur waktu, misalnya jangan misalnya kalau bisa tidak menonton pornografi, kemudian tidak kebanyakan misalnya nonton misalnya apa tuh drakor dan game online daripada belajar. Nanti malam-malamnya nonton drakor, game online, siangnya tidur, mendem, terus nggak nyambungnya. Selain itu misalnya yang aplikatif banget gitu. Dari situ misalnya kalau anak remaja nggak nongkrong, nggak tawuran, nggak malak, itu termasuk udah bela negara sebenarnya gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah oh kita jadi aktif jadi tentara atau misalnya jadi apa gitu. Itu kan next lanjutnya tingkat besar gitu. Coba nambahkan, siapa yang nambahkan? Dari materi itu? Saya dong, Bu. Boleh. Siapa ini? Mungkin Sarah Bella. Ya, siapa? Kalau peran kita sebagai Sarah Bella, Bu. Ya, coba lanjut. Ini udah mau habis. Ya, kalau lanjut. peran kita sebagai pelajar yang paling dasar itu mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tidak bercanda, Bu. Oke, itu juga bisa ya. Selain itu ada lagi, Jonathan udah mau habis waktunya? Halo Jonathan. Ya Bu, kalau Iya, waktunya saya mau sih habis. kita sebagai pelajar saling menghormati ya sih Bu. Ya. Sama rajin belajar oke. paling. Oke, rajin belajar itu aja. Ada lagi atau lagi udah mau habis? Saya boleh Bu. Oke, siapa? Ini Timur Deril, Bu. Ya? Deril. Ayo lanjut. Ayo Deril. Enggak korupsi Bu. Tidak korupsi ya, korupsi misalnya bohong orang tua, korupsi waktu, korupsi apa lagi ya? Korupsi misalnya minta duitnya buat apa beli buku 100.000 padahal harganya 50.000 itu korupsi, itu yang pribadi ya. Iya Bu. Kemudian bilangnya error, jaringannya error, tengah tahunnya padahal tidur gitu kan sebenarnya itu ya. Oke, Ibu rasa itu aja hari ini. Oke, ini waktunya udah habis ya Jonathan ya? Masih Halo ada Jonathan. 10 menitan lagi Bu. Oke, 5 ini menit ada lagi. ada tampilan di layar Ibu. Thank you for ini. Mau diklik kok nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ada tampil nggak di layarmu nggak? Itu diklik aja Bu. Yang di bawahnya ada tulisan love it atau apa gitu. Ini masalahnya itu Bu. Apa? Lanjut aja. Lanjut. Soalnya ini lagi hang. Ini anak-anak. Jadi materi kita sebenarnya ini terakhir. Tadi kita punya peran serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tadi dengan integrasi nasional kita bersatu, diharapkan persatuan kita tetap terjaga di situ ya anak-anak ya. Oke, jadi marilah kita sama-sama menjaga negara kita dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan peran kita masing-masing sebagai siswa, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai penguasa. Jadi agar berimbang ya dan kita tetap menjadi satu kesatuan NKRI yang namanya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh negara lain. Ibu rasa seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Oke, lanjut. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Oke, salam.
Ah,